Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Para jemaah sekalian, khususnya kepada peserta iktikaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul kembali di Masjid Darul Hijrah Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya, yang semoga Allah berikan salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tanggal 22 Ramadan 1445 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 2 April 2024 Masehi, insyaallah yang akan mengisi daurah pada kesempatan kali ini adalah Al-Ustaz Oscar Wardana SCPD Hafizahullah Ta'ala, dengan melanjutkan pembahasan penjelasan beberapa pelajaran penting untuk seluruh umat karya Syekh Dr. Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala, dengan durasi waktu kurang lebih 1 jam yang akan berakhir pada pukul 10 pagi. Sebelum dimulai, kami ingatkan kepada seluruh jamaah untuk mencatat apa yang Ustaz sampaikan. Yang kedua, tidak meninggalkan tempat sebelum kajian selesai. Yang ketiga, tidak menyibukkan diri dengan bermain gadget. Dan yang terakhir, untuk senantiasa ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Demikian pembukaan yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami berikan kesempatan untuk Ustaz dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwafiddin, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dalam rangka thalabul ilm tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada pagi hari ini, duduknya kita di majelis ini, menjadi salah satu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan atas diri hamba tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Allah tambah ilmunya terhadap agama ini. Maka mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat, juga ditambahkan amal yang soleh, ditambahkan keimanan, ketakwaan serta keistiqomahan di atas Islam, iman, di atas sunnah dan tauhid hingga akhir hayat kita. Allahumma amin.
Dan pada pagi hari ini kita akan membahas 3 buah surat yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Durusul Muhimmah li Ammatil Ummah, yaitu surat Al-Ma'un, kemudian surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Maka kita masuk pada surat yang pertama di sini. Berkata al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa askanahu fasya jannati wa iyana ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yuraun, yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Maka di sini di akhir surat inilah diambil namanya, yaitu surat Al-Ma'un. Berkata pensyarah di sini Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Bajr hafizahumullahu ta'ala, ara'aita ayuhan nabiyyu, wal istifhamu ma'na at-ta'ajjub. Di sini Allah mulai dengan ara'aita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tidak melihat? Yaitu khitabnya adalah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu tidak melihat, wahai Nabi, wahai Muhammad? Yang mana pertanyaan di sini adalah untuk menunjukkan ketakjuban. Ya. Yaitu ketika Allah bertanya kepada nabinya. Sama seperti kita ketika bertanya kepada teman kita misalnya, kamu tahu nggak itu si fulan itu yang memukul bapak ibunya, gitu. Ya. Tahu nggak si fulan itu yang memukul bapak ibunya? Ya. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, ya, maka ini maknanya bukanlah bertanya tahu nggak? Oh ya, saya tahu, bukan itu, ya. Tapi menunjukkan rasa takjub, loh kok bisa, ya. Tahu nggak si fulan yang mukul bapak ibunya itu? Artinya kok bisa dia mukul? Akalnya di mana? Dia punya hati apa enggak begitu? Ya. Dia itu muslim apa bukan? Dia itu belajar apa enggak? Nah, seperti itu. Ya. Maka di sini pun adalah istifham, ya, menunjukkan ketakjuban, menunjukkan pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ay yukadzibu bil jaza' wal ba'ts wal wuquf baina yadayhi wa baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kebangkitan, yang mendustakan hari di mana kita ini akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di depan kita Allah, ya. Wa mulaqatihi jalla fi ulah, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara penafsirannya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa ma adraka ma yaumuddin tsumma ma adraka ma yaumuddin, ya, yaitu hari pembalasan. Jadi din di sini adalah nanti adanya pembalasan, begitu, ya. Kemudian penafsiran lainnya, yukadzibu biddin adalah mendustakan agama,
ay bi syar'il ladzi syara'ahu wa da'a ibadahu ilaih, yaitu syariat yang telah Allah syariatkan dan Allah seru para hambanya untuk melaksanakan syariat tersebut, melaksanakan agama ini. Al-qaimu ala tauhidihi wa ikhlasid dini lahu jalla fi'ulah, yang mana syariat ini, agama ini dibangun di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan segala bentuk ketaatan hanya untuk Allah jalla fi'ulah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, mendustakan hari kiamat ini adalah ya ciri-cirinya orang-orang kufar terdahulu, ya, mereka mendustakan adanya hari kiamat, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat selanjutnya tentang sifat-sifat mereka, ya. Lebih takjub lagi, kok bisa begitu, ya? Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka mereka itulah orang yang menghardik anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mendorong, menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Yaitu maknanya min thamarati hada takdzib an yakunal insanu bihadis sifah wa hadal hal, yaitu buah dari dia mendustakan hari akhir, mendustakan agama syariat Allah ini, yaitu dia itu memiliki sifat-sifat tersebut, sifat-sifat tadi dalam dua ayat tadi. Dia dalam keadaan tadi, yaitu yadu'ul yatim ay yazjuruhu, dia menghardik anak yatim, zajran syadida, dengan hentakan yang keras, dengan bentakan, dengan hardikan yang keras. Wa yarda'uhu rad'an, dia mengusirnya, dia membentaknya dengan keras. Wa yadfa'uhu daf'an, dia menolak anak yatim itu dengan keras, dengan keras. Fala yata'amalu ma'ahu bi syafaqatin wala rahmah, maka dia memperlakukan anak-anak yatim itu tanpa sedikit pun rasa kasih sayang, tanpa sedikit pun kelembutan, ya. Ya. Makanya nanti di mana, di akhirat pun balasannya sama, ya, al jaza min jinsil amal. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yud'auna ila nari jahannama da'a, ya, mereka pun nanti ditolak, ya, didorong, dihempaskan ke dalam neraka dengan sekeras-kerasnya, ya. Kenapa? Karena di dunia mereka yadu'ul yatim, ya, mereka pun apa? Menghentak, membentak, menolak anak yatim. Maka mereka pun yud'auna ila nari jahannama da'a, ya, sama, al jaza min jinsil amal. Wala yahuddu ghairahu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mengajak, mendorong orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Li'annahu fi nafsihi la yut'imu wa la yunfiqu wa la yabdzul, karena dia sendiri dia pelit, dia nggak ngasih makan, tidak berinfak sedekah, tidak mau mengeluarkan sedikit pun hartanya. Fa kaifa yakunu minhu haddun li ghairihi, bagaimana mungkin wong dia sendiri saja pelit, dia sendiri saja nggak mau ngasih makan orang miskin, maka tidak mungkin dia nyuruh orang lain pun untuk melakukannya. Wa haddun lahu lil qiyami bidzalika, nggak mungkin dia akan memerintahkan orang lain untuk hal tersebut, ya. Maka dia adalah orang yang sangat pelit, ya. Bahkan bisa jadi apa?
dia mengajak orang lain kepada kepelitan tersebut, sebagaimana Allah gambarkan, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang-orang yang dia bakhil dan menyuruh orang lain juga untuk mengajak orang lain untuk bakhil. Ya. Jadi ketika dia itu bakhil, pertama dia nggak mungkin ngajak orang lain untuk bersedekah, itu enggak. Ya. Justru apa? Dia akan mengajak temannya untuk sama-sama bakhil, sama-sama pelit, itu. Dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, ta'amil miskin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan it'amul miskin. Wala yahuddu, dia tidak mendorong, mengajak ala apa? Ta'am, kepada makanan orang miskin. Gitu kalau diterjemahkan secara ya langsung begitu ya. Allah tidak berfirman ala it'amil miskin, untuk memberi makan. Kalau memberi makan itu it'am. Ya, kalau ta'am itu makanan, itu. Ya. Kenapa? Ya, apa hikmahnya? Kenapa disebutkan dalam ayat tersebut ta'am? Ya, karena yang namanya makanan ta'am itu ini adalah haknya orang miskin. Ya, hanya siapa? Hanya orang miskin. Maka orang miskin itu dia itu memiliki hak atas hartanya orang kaya sebenarnya. Ketika seseorang dia kaya, ya, memiliki harta yang banyak, maka sebenarnya di situ ada haknya orang miskin. Ya. Sesuai dengan apa yang telah Allah wajibkan, yaitu dalam masalah zakat. Ya. Maka ketika orang kaya itu dia mengeluarkan zakat, ya, dia itu sebenarnya bukan ngasih makan orang miskin. Itu memang makanannya orang miskin, itu memang haknya dia, begitu maksudnya. Ya. Jadi bukan punya dia ketika memberikan itu bukan, itu memang haknya orang miskin. Gitu. Ya. Nah, ini diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, coba kita pikirkan bagaimana keindahan Al-Quran yang menghubungkan antara akidah dengan akhlak. Ya. Akidah dengan apa? Dengan akhlak. Yang mana Allah sebutkan tadi, ya, Allah atafkan di situ antara yadu'ul yatim, ya, membentak, menghentak, ya, menghardik anak yatim. Kemudian setelahnya Allah sebutkan yaitu tidak memberi makan orang miskin, ya. Yang mana semua itu adalah apa? Sifat dari mendustakan agama, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fa dzalika. Ya. Apakah kamu tidak tahu orang yang mendustakan agama? Kemudian Allah apa? Atafkan dengan apa? Dengan huruf fa dzalika. Maka ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara akidah, yaitu keimanan dengan hari akhir, ya, dengan akhlak yang baik. Ya, ada hubungan antara yukadzibu biddin
tentang hari kiamat, bagian dari akidah, bagian dari rukun iman. Fadzalika, kemudian tentang apa? Tentang akhlak, tentang bersikap baik, lemah lembut kepada anak yatim, menjadi orang yang dermawan. Ya, ini kan apa? Masalah akhlak. Ya. Maka iman kepada hari akhir, iman kepada Allah, akidah, rukun iman, ini adalah pendorongnya. Ya, ini adalah landasannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan masuk ke dalam surganya. Di antara sifat mereka adalah wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka itu memberi makan yang mereka sukai, mereka senangi kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami ini memberi makan kalian mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami di hari ketika wajah-wajah dalam keadaan abus, ya, takut, dalam keadaan wajah ketakutan, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan mereka itu ngasih makan, landasannya apa? Karena beriman kepada hari akhir. Ya, karena kami takut nanti di hari kiamat akan berhadapan dengan Allah, itu. Ya. Maka ini bedanya seorang mukmin muslim dengan orang-orang non muslim. Ketika kita itu berakhlak baik, landasan kita, sebab kita adalah karena apa? Karena keimanan kita kepada Allah. Itu bedanya. Kalau orang kafir bisa jadi akhlaknya, masalah orang-orang kafir kok akhlaknya baik ya, gitu. Ya, saya ke luar negeri itu misalnya, orang-orang kafir itu kok baik-baik. Ya, maka bedanya orang kafir itu baik karena untuk kepentingan duniawi saja. Adapun seorang muslim, dia berakhlak mulia karena dia yakin itu adalah apa? Ada balasannya nanti di akhirat. Jadi kalau antum berakhlak baik, ya, baik, senyum, ya. Tapi karena apa? Karena disuruh sama bos misalnya. Ya, kita sebagai pelayan harus senyum, harus ini, ya. Ini kan bukan akhlak mulia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berakhlak baik, nolong orang. Biar apa? Biar nanti kalau saya butuh, dia bisa bantu saya. Ini bukan ini, ya. Itu bukan akhlak yang mulia. Ya. Dia nolong orang karena nanti ya dia punya jabatan, biar nanti kalau saya ada kesulitan, dia juga bisa nolong saya. Ini bukan akhlak yang mulia. Ya. Lihat bagaimana orang-orang yang berakhlak mulia, mereka memberi makan wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi, makanan yang mereka senangi. Bukan makanan sisa, ya. Makanan yang mereka senangi, mereka juga suka, pengen, mereka juga pelit, ya. Tapi mereka berikan kepada orang miskin, ya, yatiman wa asira, anak yatim, ya, kemudian apa? Para tawanan. Kemudian mereka mengatakan apa? Jadi ini udah level yang berat ini, sesuatu yang disenangi diberikan. Ini sudah luar biasa, ya. Naik ke level selanjutnya, mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami ini memberi makan kalian, ya, karena mengharap wajah Allah, mengharapkan nanti di surga bisa, ya, melihat wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kami enggak pengin balas jasa, terima kasih, enggak, ya. Kan ada yang, ya, ngasih terus tolong doakan saya, ya. Ya. Ini sama sekali enggak, ya, balasan wala doa wala apa, ya, enggak menginginkan, ya, syukron jasa mulia, enggak, ya. Ngasih ya ngasih sudah, ya. Nanti balasannya dari Allah. Ini
Ya, luar biasa. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sering ngirim makanan ke tetangganya. Dia ngutus pembantunya, ini tolong kirim ke rumahnya fulan. Nanti ketika pembantunya sampai di rumah ditanya, tadi ketika kamu ngasihkan ketemu siapa? Oh, ketemu bapaknya atau ibunya, ya. Terus dia bilang apa? Oh, dia bilang, ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Maka kata Aisyah, wa jazakumullah khairan wa barakallahu fihim. Ya. Apa kata Aisyah? Liyabqa ajruha indana, agar pahalanya tetap sempurna. Ya. Saya nggak mengharapkan doanya ya terima kasih, saya balas lagi doanya, dia doakan, saya balas doa lagi, biar pahalanya ini tetap apa? Tetap full begitu. Bukannya tidak boleh, boleh saja ini ngasih terus tolong doakan saya ya, boleh saja, tapi ya berkurang begitu kan sayang. Ya. Nah seperti ini, la nuridu minkum jazaa'a wala syukur, saya ini berbuat baik, berakhlak mulia ini nggak pengen dipuji, nggak pengen terima kasih, nggak pengen pamrih, nggak pengen apa-apa. Ya. Nah, ini kan luar biasa. Lebih dari itu apa? Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kita ini takut. Ya. Ini kan levelnya sudah wah tinggi sekali ini. Orang kalau sudah sedekah, ya, orang kalau sudah beramal soleh, antum misalnya sedekah 1 miliar, merasanya apa? Saya sudah wah top gitu kan, ya, merasa sudah bersih sudah, ya. Adapun orang-orang soleh itu takut, ya. Inna nakhaf, jadi sudah mengeluarkan, sudah bersedekah itu malah apa? Takut, gitu. Takut jangan-jangan riya, jangan-jangan nggak diterima sama Allah, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, ya. Jadi kita setelah beramal itu jangan merasa wah sudah puasa sebulan penuh, taraweh terus, apalagi itikaf, ya, di Masjid Darul Hijrah, ya, gitu, ya. Maka justru yang harus kita hadirkan adalah inna nakhaf, saya takut ini, ya. Nah ini kan levelnya luar biasa. Kebanyakan manusia sudah wah saya sudah, ya, infak sedekah banyak, sudah wah saya merasa sudah luar biasa. Padahal justru harusnya apa? Inna nakhafu min rabbina, kami ini takut, ya. Makanya kata Aisyah, beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang ketika dihadapkan, didatangkan amal-amal mereka, wa qulubuhum wajilah, dalam keadaan takut, khawatir. Amal-amalnya didatangkan, ya. Dia takut, gemetar dia. Ya. Hatinya tegang, gundah, ya. Maka kata Aisyah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah yang dimaksud dalam ayat ini itu orang-orang yang suka minum khamr, suka nyuri, ya, yang suka bermaksiat, ya. Nanti ketika dia dapat datangkan amal-amalnya, oh Allah, dosa-dosa gitu, ya. Maka mereka takut ketika amal-amal ditampakkan. Apakah itu mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, wahai Aisyah. Justru mereka umul ladzina yusallun, mereka adalah orang-orang yang sholat, wa yasumun wa yatasaddaqun, orang-orang yang puasa kayak kita, orang-orang yang sedekah, ya. Wa hum yakhafuna alla yuqbala min, tapi mereka khawatir itu apa? Khawatir jangan-jangan nggak diterima, gitu. Ya. Takut, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelanjutan ayat tersebut apa? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Makanya mereka itu yusari'una, bersegera dalam kebaikan-kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka itu selalu unggul dalam kebaikan, itu selalu terdepan. Ya. Karena apa? Karena takut nggak diterima. Aduh, tadi sholat subuh jangan-jangan nggak diterima. Ya. Saya akan perbaiki lagi nanti sholat, ketika sholat duhur, wudhunya lebih baik, datangnya lebih awal, ya. Kemudian sholat sunnah dulu, ya, berusaha lebih khusyuk dan seterusnya, begitu, ya. Karena apa? Dia takut, khawatir terus begitu. Jangan-jangan masih belum diterima, saya perbaiki lagi, begitu.
Tapi kalau sudah merasa, wah saya ini Ustaz, saya sudah bolak-balik di Masjidil Haram, sudah sholat bolak-balik, saya ini sudah, kan satu sholat sama dengan 100.000, saya ini sudah jutawan sholat, begitu, ya, sudah miliarder sholat saya ini Pak Ustaz, sudah tenang, gitu. Akhirnya apa? Akan jadi malas, gitu, ya. Kan belum tentu diterima, ya kan? Belum tentu diterima. Emangnya sholat di Makkah pasti diterima? Ya, belum tentu diterima. Ya. Maka justru, makanya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, untuk menamini sholatul wahidah. Seandainya saya tahu satu sholat saya saja diterima, ya, dengan pasti nih, satu sholatmu diterima, begitu ada mungkin kayak apa namanya, habis divaksin itu kan ada ini ya, sudah divaksin ini sholatnya diterima begitu, ya, dilihat di HP, ada ini sudah, ya, diterima. Seandainya kata beliau, berarti kan, ya, belum tahu beliau. Seandainya saya tahu dengan pasti satu sholat saya diterima, lebih saya cintai daripada dunia dan sia-sia. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala firman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau satu sholat saja dengan pasti diterima, berarti saya termasuk orang bertakwa. Orang bertakwa pasti masuk surga, gitu. Ya. Cuman maksudnya beliau itu, saya saja nggak tahu diterima apa enggak, begitu. Padahal beliau itu sholatnya di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya. Imamnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jamaahnya itu bersama siapa? Bersama Rasul, bukan sekali dua kali, ribuan kali sholat sama Rasul. Ya, tarawihnya ya sama Rasul, ngaji Qur'annya ya sama Rasul, ya. Berjihad, haji, umrah sama Rasul. Itu saja beliau nggak pede. Seandainya saya tahu, tapi saya kan nggak tahu, gitu. Saya ini juga khawatir, ya. Tapi kebanyakan manusia apa tantang-tantang, wah saya, ya, saya dekat dengan Ustadz Fulan, saya pasti aman gitu di akhirat. Padahal tidak ada jaminan sama sekali. Inna nakhafu, kamu itu takut, begitu, ya. Maka ini, ya, kaitan yang erat bagaimana antara akidah dengan akhlak, ya. Seperti puasa ini pun, ya, ibadah puasa ya terkait dengan akidah, ya terkait dengan apa? Dengan akhlak juga, ya. Dengan akidah puasa kita yakin dikaitkan dengan surga neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fisabilillah, barang siapa puasa satu hari saja di jalan Allah, ya, ikhlas benar-benar untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan jauhkan dari wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Ya. Berarti puasa ini ada hubungannya dengan apa? Iman kepada apa? Dengan kepada akhirat, kepada adanya surga, neraka. Itu. Ya. Jadi puasa bukan hanya puasa saja, tapi ada kaitannya dengan iman kepada Allah. Makanya imanan wahtisaban, ya, mengharapkan pahala. Ini terkait, itulah pendorongnya, ya. Dan juga apa? Meningkatkannya dengan berakhlak. Jadi puasa itu dengan, ya, berkata yang baik, yang menahan dari ucapan-ucapan yang buruk, ngasih makan orang dan sebagainya. Maka ini erat kaitannya. Allah sebutkan dalam surat Al-Maun ini, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang, yaitu kalau apa namanya, orang yang beriman kepada, sebaliknya orang yang mendustakan, maka akhlaknya pun akan apa? Akan buruk, gitu, ya. Ini erat kaitannya. Kalaupun baik, maka itu hanya duniawi saja, bukan apa? Bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman, fawailul lil musallin. Wail, kemana sudah kita jelaskan, kecelakaan, kebinasaan, dan juga salah satu nama dari lembah di Jahannam. Fawailun lil musallin, celaka, kecelakaan bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka itu lalai dari salatnya. Wasafahum bi annahum yusallun, Allah mensifati mereka ini orang-orang yang salat, ya. Mereka itu salat, musallin,
Orang yang sholat berarti kita juga bisa termasuk. Kita sholat nggak? Sholat berarti kita bisa masuk dalam ayat ini, itu loh maksudnya. Ya. Falaisu tarikina laha, bukan orang yang nggak sholat di sini nih yang diancam ini. Mereka sholat. Ya. Berarti apa? Kita pun bisa terancam oleh waliyadzubillah. Lakinnahum sahuna, tapi mereka lalai. Ya, bagaimana lalainya? Bitadyi awqatiha, yaitu melewatkan waktunya. Wa adamil ihtimam bisyurutiha, tidak memperhatikan syarat-syarat sahnya sholat. Wa arkaniha, rukun-rukunnya. Ya. Rukun sholat itu tumakninah, jelas. Ya, tumakninah itu kan tenang. Tenang tapi tarawihnya 7 menit, ya, 90 rakaat. Ya. Gimana mau tumakninah? Ya. Tapi ya dipelihara saja. Ya. Padahal jelas-jelas misalnya melihat ada orang sholat cepat-cepat, ya, irji fasali fa innaka lam tusalli, ulangi, kamu belum sholat kok. Ya. Sholat lagi, sek lagi sholatnya, ya. Ya. Sholat kilat, ya. Biasanya kan pesantren kilat, ini sholat kilat, ya. Apa kata Nabi SAW? Irji fasali fa innaka, ulangi, sholat lagi, kamu belum sholat. Ya. Wajibatiha, tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban sholatnya. Nah ini harus kita perhatikan. Banyak orang yang ya ketika kita umroh misalnya dilihat wudhunya itu masih salah, wudhunya saja masih keliru. Ya. Bagaimana dia mau kewajiban-kewajiban yang lain? Maka harus belajar. Ya. Sini ada wudhunya, bab tentang wudhu ada kan ya? Di sini sudah diajarkan belum? Belum ya? Wudhu, tentang wudhu sudah belum? Belum ya? Terus surat-surat pendek. Ya. Ini penting ini. Ya. Nah, bagaimana? Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pernah melihat ada laki-laki sujud, ya. Tapi apa? Tapi ini ada nih syurutul wudhu, ada ini semua. Makanya ini kitab yang luar biasa ditulis oleh Syekh bin Baz. Kitab untuk seluruh kaum muslimin, seluruh umat, ya. Khususnya mereka yang pemula, yang masih, ya. Ini bermanfaat sekali kitab ini, surat-surat yang pendek. Biar kalau sholat itu nggak apa namanya, nggak ngelantur kemana-mana gitu, ya. Ketika dibacakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, oh ini orang yang mendustakan agama ini, ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia membentang menghardik anak yatim ini. Jadi paham dia sholat itu, ya. Karena banyak orang sholat itu nggak paham dia, ya. Imamnya masya Allah bacaannya baru dia mikirkan, wah habis ini mau apa ya, jajan apa, wah bakso enak kayaknya, begitu, ya. Nggak paham, padahal disebutkan dalamnya tentang neraka, ya fi amadin mumaddadah, kemarin kan suratul Mazah, ya kan, serem begitu kan, ya, apinya itu, ya, hutamah hitamnya menghancurkan, ya, apinya itu membakar sampai ke hati manusia. Bayangkan seperti apa itu panasnya, ya. Tapi dia malah begitu ya, nggak paham dia, nggak ngeri-ngeri sama sekali, nggak ada ngeri-ngeri, ya, karena nggak paham begitu, ya. Imamnya baca tentang buah zakum, ya, toluha kana hurusyatu, buah zakum itu kepalanya apa bentuknya itu, buahnya itu seperti apa? Ruusnya seperti kepalanya syaitan, bayangin, ya. Apa yang serem? Atau bayangkan apa misalnya kepalanya zombie begitu ya? Tahu zombie ya? Zombie serem nggak? Mukanya sobek-sobek begitu kan? Ada belatunya apa gitu, ya? Nah itu buahnya seperti itu misalnya, ya. Satu makan itu, ya. Kira-kira enak apa enak? Ya, kan jijik kan? Nah itu. Maka kita mendengarkan itu, paham, ini mengerikan, ya. Lalu kan jadi buahnya saya seperti itu mengerikannya, ya. Ketika dimakan, ya, bukannya apa? Bukannya kenyang, malah ya nggak ada rasa sama sekali, malah menjijikkan, ya.
Kemudian mereka kehausan, ya, kehausan lihat orang-orang dikasih minum. Ternyata ketika dicor, ya, langsung air panas, langsung putus itunya apa? Faqata'a ma'ahum, langsung putus ususnya. Itu kan di neraka serem sekali. Kalau paham, dia malah habis ini makan apa ya? Wah, bakso enak nih, begitu, ya. Karena tidak paham, ya. Diceritakan tentang surga, bagaimana surga keindahannya, ada sungai susu, ada sungai ini, ada bidadarinya, ada gitu. Tapi dia nggak paham, habis ini bakso enak kayaknya. Bakso terus yang dipikirkan, ya. Karena apa? Karena tidak paham Al-Quran, ya. Nah, di sini penting, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jangan sampai ini daurah nanti kesimpulannya bakso nanti sore, jangan gitu, ya. Harus diperhatikan ini, ya. Maka ya ini erat kaitannya antara akidah dengan apa? Dengan akhlak. Dan kemudian sini Allah mengancam orang-orang yang sholat, ya. Wa farqun baina sahwi 'anis shalah wa sahwi fi shalah. Dan beda antara lalai dari sholat dan lalai ketika sholat, ya. Sama-sama sahu, ya. Fasahu bis shalah, adapun lalai dalam sholat, yaqau minal insan wa yujmaru bisujudi sahwi, maka bisa terjadi, ya, dan tidak apa-apa, bisa diganti dengan sujud sahwi, ya. Itu lalai ketika sholat, dalam sholatnya lupa, itu maksudnya, ya. Misalnya dia, ya, sudah baca surat, ya, wa yamna'unal ma'un, Allahu akbar, langsung sujud, ya kan, nggak pakai ruku, nggak pakai tidak, langsung sujud, ya, Allahu akbar, ya, saking ngantuknya kan, ya. Nah, ini apa? Ini sahu, ini dia lalai, dia keliru dalam sholatnya, ya. Tapi nggak apa-apa, ketika dia ingat, kok langsung sujud, ya, ya sudah, lanjutkan aja. Tapi rakaat tersebut dianggap tidak ada, ya, tidak dihitung, ya, hangus rakaat tersebut. Misalnya dia rakaat pertama, yang nggak dianggap, rakaat pertama ya setelahnya. Kalau dia rakaat kedua, yang nggak dianggap, rakaat kedua ya setelahnya, gitu. Nanti di akhir, ya, setelah sebelum salam, ya, maka sujud sahwi 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, begitu, ya. Nah, ini apa? Ini kelupaan ketika apa? Ketika sholat nggak apa-apa. Lakinnal musibah fi sahwi ani sholat, tapi yang bahaya itu kalau lalai dari sholat, ya. Bil ghaflati anha, dia lalai dari sholat tersebut. Wa taji awqatiha, dia sia-siakan waktu-waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Mimman laisatis sholatu mu'azzamatan indahu wa laisa laha sya'nun indah, yang mana dia tidak mengagungkan sholat, dia tidak menganggap sholat itu penting, ya. Banyak, ya. Bahkan sampai meninggalkan sholat, ini buka bersama tapi nggak sholat maghrib akhirnya, nggak sholat isya juga. Ya, buat apa? Ya. Dia bukan berbuka tapi apa? Dia menutup, justru itu bahaya, ya. Maka harus diperhatikan sholat 5 waktu, ya. Jangan sampai kita mensia-siakan sholat. Banyak orang yang misalnya apa? Nonton bioskop, ya kan? Nonton bioskop, ya. Bioskop ini bukanya sebelum ashar, ya. Nanti selesainya setelah isya.